لله سرا وجهرا الحمد لله سرا وجهرا على نعم وآلاء تأتي منه تترى وصلاة الله وسلامه على من خص بالإسرى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنقول شكرا كثيرا على جميع المشاركين في هذه الندوة العلمية إن شاء الله التي سوف يملأها إن شاء الله المتحدثون من الأساتذة ومن الخبراء في اللغة العربية. فنشكر شكرا كثيرا لمعهد تكلم الذي دعانا إلى هذه الندوة الممتازة إن شاء الله. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Takallam Institute yang telah mengundang kami, yang telah berkenan untuk mempersilahkan kami ikut serta di dalam keberkahan serat dengan keilmuan ini. Amin Allahumma amin. Ayyuhal ashab al-a'izza, la ansa an urahhiba bikum jami'an سواء كان من المشاركين أو المشاركات. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا يا عشاق العربية. Ana kasih julukan antum sebagai عشاق العربية. Karena apa? Karena bahasa Arab itu sekarang harus memiliki usyaq. Kita harus memiliki usyaqul Arabiyah, yaitu para pecinta bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu pada zaman sekarang, walaupun tadi Al-Fakir sudah mendengarkan sedikit apa yang diuraikan oleh Ustadz Ulum sebagai mudir Ma'had Takallam, bahwasanya bahasa Arab itu adalah aktsarul lugha intisharan fil alam fi hadhihi al-azmina. Bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak tersebar dan mungkin paling cepat tersebarnya di dunia untuk pada zaman-zaman sekarang ini, masa-masa sekarang ini. Akan tetapi kita lihat bahwa pada faktanya bahasa Arab itu mendapati sedikit daripada peminat-peminat, bahkan walaupun dari abnaul Islam, abnaul lughatil Arabiyah, daripada orang-orang Islam sekalipun. Padahal yang namanya bahasa Arab itu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kitab, disebutkan bahwa al-lughah wi'aul thaqafah wal lughah ulum diniyah. Bahwasanya setiap bahasa itu adalah wadah daripada suatu budaya. Maka jika kita ingin mengetahui budaya daripada suatu negara atau budaya daripada suatu daerah, maka terlebih dahulu yang paling kunci adalah kita mempelajari bahasa daripada daerah tersebut. Apabila kita sudah menguasai bahasa daripada daerah tersebut, maka insya Allah kita akan dengan mudah memahami atau menguasai suatu budaya dari suatu daerah. Dan juga sebaliknya, apabila seorang yang bahasa Arab sebagai dunia memang diletakkan sebagai bahasa dunia Islam. Akan tetapi pada zaman-zaman sekarang ini ternyata banyak orang-orang di luar Islam yang sudah mempelajari bahasa Arab. Ya pastinya dengan latar belakang yang berbeda. Itu kenapa bahwa aib sebenarnya bagi kita, anak-anak Islam, orang-orang Islam, untuk tidak mempelajari bahasa kita ini, untuk tidak mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling penting untuk kita pelajari, sehingga kita bisa mengetahui budaya kita sendiri. Yaitu budaya apa? As-thaqafah al-islamiyah. Maka setiap tempat memiliki thaqafah, setiap agama memiliki thaqafah. Begitu juga agama Islam memiliki thaqafah. Dan al-lughatul Arabiyah adalah lughatul tauhid, bahasa pemersatu. Al-lughatul Arabiyah lughatul tauhid, bahasa pemersatu antara dunia Islam.
Maka sekarang, kenapa sih orang-orang Islam atau negara-negara Islam itu banyak yang tidak bersatu, banyak yang tidak solid? Disebutkan dalam sebuah buku yang fenomenal. Saya lupa nama pengarangnya, tapi nama bukunya kalau tidak salah The Clash of Civilization itu. Kalau nggak salah karangan Dr. Altington kalau nggak salah, itu ada Altingtonnya itu. Kalau intinya judul bukunya The Clash of Civilization, bahwa termasuk upaya orang-orang di luar Islam untuk menjauhkan anak-anak Islam ini daripada agamanya, yaitu dengan cara menjauhkan bahasa Arab daripada lingkungan anak-anak Islam. Kita sekarang sudah melihat fenomenanya, kita sudah melihat realitanya bahwa sudah banyak di antara umat-umat Islam, bahkan bukan cuma di Indonesia atau bukan cuma di Indonesia, bahkan di negara Timur Tengah pun sudah banyak kita temukan orang-orang Arab sendiri, mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab, ataupun kalau sekalipun mereka berbicara dengan bahasa Arab, mereka pasti ada campuran bahasa Inggrisnya, atau mereka sama sekali tidak mengerti dengan bahasa Fusha, yang mana bahasa Fusha itu harus diperjuangkan karena itulah bahasa klasik dan bahasa Arab yang paling otentik. Sedangkan bahasa yang mereka ucapkan sehari-hari untuk sekarang ini adalah kebanyakan bahasa yang biasa kita sebut dengan bahasa Ammiyah. Dan bahasa Arab mereka sekarang sudah ke barat-baratan, sudah tidak lagi murni bahasa Arab. Nah, ini termasuk salah satu upaya daripada orang-orang di luar Islam sana untuk menjauhkan kita sebagai anak-anak Islam sendiri daripada budaya kita, daripada keilmuan kita, daripada keislaman kita. Kenapa? Karena sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya bahasa itu adalah wadah daripada suatu budaya. Maka kalau kita sudah tidak mengetahui bahasa Arab, kita buta dengan bahasa Arab, kita acuh dengan bahasa Arab, pastinya kita juga akan tidak mengenal terhadap, susah untuk mengenal daripada keislaman kita. Dan juga disebutkan bahwasanya al-Arabiyyah miftahu al-ulumid diniyah. Bal qala ba'duhum innal Arabiyyah miftahu jami'al ulum. Bahasa Arab itu adalah kunci daripada segala ilmu. Karena segala ilmu itu, semua ilmu berasal daripada semuanya ya, berinduk daripada Al-Qur'an lalu kemudian diturunkan kepada kitab-kitab yang lain. Bahkan tidak sedikit kita temukan buku-buku pedoman atau buku-buku rujukan daripada orang-orang barat misalnya, atau orang-orang di luar Islam, itu ternyata mereka rujukannya kepada buku-bukunya orang Islam yang kebanyakan tertulis di dalam bahasa Arab. Seperti contoh buku Asy-Syifa ya, di dalam Fittib, Asy-Syifa Fittib di dalam ilmu kedokteran karangan Ibnu Sina. Buku yang sangat fenomenal yang diterjemahkan oleh orang-orang barat sana, dan lalu kemudian mereka gunakan dan mereka katakan bahwasanya banyak buku-buku Islam yang asalnya karya-karya orang-orang Islam yang hebat, lalu mereka akui buku-buku tersebut dan mereka sebarkan dengan nama mereka dan merek mereka. Itulah termasuk salah satu kelalaian kita. Oleh karenanya banyak sampai sekarang ini, sampai detik ini, bahkan ulama-ulama Islam atau pemerhati Islam yang menulis sebuah artikel atau bahkan ada yang menulis sebuah buku berjudulkan Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam itu sekarang ini terlambat? Kenapa orang-orang Islam mengalami kemunduran, kemerosotan di dalam segala hal? Mungkin di dalam bidang pengetahuan, di dalam bidang teknologi, di dalam bidang kemajuan-kemajuan yang lainnya, ternyata umat Islam sekarang masih mengalami kemerosotan dan kemunduran, bahkan didahului oleh umat-umat yang lain, oleh orang-orang yang ada di agama lain. Padahal seharusnya kemajuan tersebut bisa kita dapatkan, atau bahkan kita bisa mendapatkan kemajuan yang lebih besar daripada orang-orang sana. Kenapa? Karena semua pokok-pokok, dasar-dasar yang bisa mendorong kita, bisa mendukung kita untuk mendapatkan kemajuan di dalam segala bidang, itu sudah kita miliki semuanya, sudah ada dasar-dasarnya. Akan tapi kita lalai di dalam menggunakannya,
Kita tidak benar-benar fokus di dalam memanfaatkan daripada sarana-sarana tersebut, yang mana diantaranya adalah bahasa ini yang penuh dengan khazanah keilmuan. Dan bahkan kalau mau kita bandingkan bahasa Arab, tadi sudah disebutkan satu fakta bahwa bahasa Arab adalah aktsarul lugha intisyaran. Dan sekarang kita sebutkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa dengan kosakata terkaya di antara 5 bahasa terbesar di dunia. Bahkan mengalahkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia. Bahasa Arab itu menduduki peringkat pertama di dalam bahasa yang paling banyak kosakatanya, yaitu sekitar 16 juta mufradat, 16 juta kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Itu sangat jauh sekali perbandingannya dengan bahasa-bahasa besar yang ada di dunia yang lain, seperti contoh bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu berarti mencakup bahasa Cina, mungkin bahasa Jepang, ya. Kalau kita anggap bahwasanya bahasa itu adalah satu bahasa, kemudian bahasa Rusia, maka bahasa Arab adalah memiliki menduduki tempat pertama, posisi pertama di dalam bahasa yang terkaya. Makanya tidak heran bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling istimewa. Oleh karena itu, kita sangat senang sekali dengan adanya nadwah ini, dengan adanya seminar ini, dan alhamdulillah ternyata masih banyak peminatnya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan seminar-seminar lainnya, mungkin seminar bahasa Inggris, kita akan dapati bahwa pengikutnya, pesertanya lebih besar, lebih banyak. Akan tetapi kita tunjukkan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang masih peduli terhadap bahasa kita, orang-orang yang masih peduli terhadap khazanah keislaman kita, dan insya Allah semua yang ikut pada seminar ini adalah mereka calon-calon pejuang dan calon-calon penerus bahasa Arab ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita mau jujur, ashab semuanya sekalian, ikhwan dan akhwat, kalau kita mau jujur, sebenarnya motivasi keduniaan, motivasi yang berkaitan dengan urusan dunia di dalam mempelajari bahasa Arab ini sangat sedikit. Yaitu mungkin yang menjadi faktor, salah satu faktor bahwa banyak dari teman-teman kita ini tidak mau untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan sebagian ada yang membenci bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Bahasa kuno, bahasa ini, dan yang lain sebagainya. Karena memang kita kalau mau jujur, ya, tendensi duniawinya itu sangat sedikit di dalam bahasa Arab. Mungkin ada sebagian teman-teman yang ikut seminar bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, mungkin karena tekanan dari dosen, karena mungkin sudah kewajiban karena dia memilih fakultas bahasa Arab, atau mungkin karena ingin bekerja ke luar negeri, misalnya menjadi TKI, misalnya. Dan jarang sekali daripada teman-teman ini yang belajar bahasa Arab karena memang murni dari hatinya ingin mempelajari bahasa Arab, ingin mendalami ilmu agama, dan ingin mendalami bahasa Al-Quran. Itu jarang sekali kita temukan. Oleh karenanya memang kita tidak merasa aneh, ya, kalau serta di dalam setiap seminar-seminar bahasa Arab itu sedikit dibandingkan dalam seminar-seminar bahasa yang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama perjuangkan bahasa ini. Ma'had Takalam Institute insyaallah akan menjadi pusat depannya, bisa menjadi pusat daripada pergerakan bahasa Arab, daripada kemajuan bahasa Arab, dan teman-teman semua yang menjadi peserta pada kesempatan kali ini insyaallah mereka juga akan menjadi pelopor daripada kemajuan bahasa Arab ini. Ayuhal ashab, ayuhal ikhwan wal akhwat al-a'izza. Al-Fakir tidak panjang lebar ya, karena sebenarnya Al-Fakir ini tidak pantas untuk memberikan, untuk dianggap sebagai pemateri lah di sini. Al-Fakir hanya sebenarnya termasuk salah satu peserta. Makanya dari tadi Al-Fakir juga mendengarkan uraian dan ulasan daripada Ustaz Yahya Ulumuddin sebagai mudir Ma'had Takalam yang sudah lebih banyak pengalamannya. Maka mungkin Al-Fakir cukupkan sampai di sini dulu apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf
kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini mungkin tidak ada gunanya, mungkin tidak ada faedahnya bagi antum-antum semua. Dan Al-Fakir lebih suka sekarang mungkin lebih ke sesi pertanyaan. Mungkin tafadhol, monggo kalau ada yang mau ditanyakan dari ikhwan dan akhwat, kami persilahkan, tafadhalu. Yang berkaitan dengan bahasa Arab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bik Nama ya dan Ustaz. alamat? Ismi Sohardi, itu min Pekanbaru, Riau. Oh, Masya Allah, ahlan wa sahlan bikum ya akhi Suhardi min Pekanbaru min Nah, Madinah Ustaz Abdul. nah Ustaz, Ahlan di marhaban. sini saya ingin Tafadhal. bertanya, Ustaz. Di sini kan Alhamdulillah saya mengajar bahasa Arab juga, namun yang menjadi kendalanya adalah ketika mengajar itu, yang mana kebanyakan yang saya temukan anak-anak ini hanya semangat di awal saja, di awal pembelajaran. Nah, ketika di akhir-akhirnya mereka malas, tidak konsisten dengan pelajaran, seperti itu. Jadi bagaimana itu solusinya, Ustaz, agar meningkatkan semangat agar murid tersebut lebih bersinergi dalam pembelajaran bahasa Arab. Syukran, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Al-Fakir jawab semampunya dan sebisanya. Dan menurut sedikit pengalaman Al-Fakir mengajar bahasa Arab, karena di sini juga Al-Fakir alhamdulillah mengajar bahasa Arab ya, dan anak-anak kecil juga. Memang kita temukan dulu juga waktu saya belajar bahasa Arab, memang sama dengan yang apa yang antum alami sekarang itu, bahwa kita memang semangatnya di awal. Ketika di awal-awal kita masih semangat, kita masih sangat sinergi kata antum tadi itu di dalam mempelajari bahasa Arab. Karena memang seperti itulah. Al-insan jubila ala hubbil jadid. Manusia itu memang fitrahnya dia mencintai sesuatu yang baru. Jadi setiap sesuatu yang baru mereka bersemangat untuk menanggapinya, mereka bersemangat untuk mempelajarinya. Itulah sisi kepenasaran daripada seorang manusia. Ketika melihat sesuatu yang baru, pasti dia ingin mempelajarinya, ingin mengetahuinya, ingin mendalaminya. Apa sih hal yang baru itu? Nah, maka begitu juga orang yang belajar bahasa Arab. Dan kendala yang antum dapati itu mungkin bahkan bisa kita katakan pasti itu karena kekurangan motivasi. Anda juga pernah mengalami hal yang sama ketika mempelajari bahasa Arab. Anak-anak itu memang ketika di awal-awal mereka bersemangat, akan tetapi ketika sudah mulai memasuki fase-fase berikutnya, mereka pastinya mengalami misalnya kemunduran semangat, lemah semangat. Dan Al-Fakir lihat memang karena waktu itu Al-Fakir kurang motivasi kepada anak-anak. Dan bahkan Al-Fakir sempat ditegur sama mudir di sini, bahwasanya ente kurang motivasi kepada anak-anak. Jadi setiap ente ngajar bahasa Arab, ente kasih motivasi kepada mereka itu, ya selain motivasi yang berkaitan dengan ini ya, dengan keagamaan, coba ente kasih motivasi yang berkaitan dengan keduniaan, misalnya apa yang perkembangan bahasa Arab di dunia saat ini gitu kan. Itu yang pertama. Jadi mungkin kita kurang motivasi. Jadi untuk solusi pertama untuk antum, menurut pengalaman Al-Fakir adalah lebih banyak lagi, lebih sering lagi memotivasi anak-anak itu untuk mempelajari bahasa Arab. Apa sih bahasa Arab itu, kegunaannya untuk apa saja ketika sudah kita sudah besar nanti, kita bisa menggunakan bahasa Arab itu untuk apa saja. Nah, gitu, untuk itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang namanya anak-anak atau yang namanya pelajar itu butuh kepada sosok qudwah atau panutan. Bahkan di dalam bahasa Arab sekalipun, kalau mereka tidak mendapati satu sosok panutan, mereka pastinya juga akan malas untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Jadi mungkin juga kelemahan kita adalah bahwasanya kita itu kurang menyontohkan bahasa Arab, memperagakan bahasa Arab di depan murid-murid kita. Dan kita dapati memang itu adalah termasuk kendala yang paling besar di dalam pembelajaran bahasa Arab.
yaitu tidak adanya kudwah, tidak adanya satu public figure yang bisa mereka jadikan contoh, bisa mereka jadikan panutan di dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi mungkin kita lebih intent lagi untuk mencontohkan bahasa Arab di depan mereka khususnya. Kalaupun kita tidak bisa berbicara bahasa Arab full tentunya ya, maka setidaknya kita berbicara bahasa Arab di depan mereka. Itu termasuk salah satu yang ini menurut pengalaman Al-Fakir ya. Al-Fakir tidak pernah menemukan teori ataupun metode yang bagaimana, tapi ini menurut pengalaman Al-Fakir sendiri, dan alhamdulillah setelah dua hal itu kami tekan, kita mendapatkan kemajuan kok di anak-anak. Dan mungkin juga dalam penyajian pembelajaran kita mungkin harus lebih harus lebih fleksibel, harus lebih merakyat lah istilahnya. Dan kemudian ya akhi, memang ini sebagai salah satu ini ya, karena memang seperti kita katakan tadi, bahasa Arab ini jarang peminat. Oleh karenanya tidak apa-apa kita dalam tanda kutip memaksa anak-anak didik kita untuk benar-benar semangat mempelajari bahasa Arab ini. Karena memang ya bahasa Arab ini seperti kita katakan tadi kurang peminat. Dan juga bahasa Arab ini ya memang selain ada unsur-unsur tadi, juga ada unsur-unsur faktor X di situ, di mana setan dalam hal ini terus ikut serta ya untuk menjauhkan orang-orang Islam ini daripada mempelajari bahasa Arab, sehingga kita buta dengan bahasa kita, bahasa Islam kita, dan kemudian hal itu akan menyebabkan kebutaan kita terhadap agama kita. Jadi kalaupun kita misalnya perlu untuk dalam tanda kutip pemaksaan, nggak apa-apa kita paksakan anak-anak didik kita untuk mempelajari bahasa Arab. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat, insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khair, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi amin, ya Rabbi amin. Baik. Sahil, Allah yu'inukum ya. Baik, diucapkan terima kasih kepada beliau atas materi dan jawaban dari pertanyaan Suhardi. Karena memang waktu di sini ini sangat singkat ya, seperti yang Anda bilang tadi di awal kepada teman-teman, manfaatkan waktu baik-baik. Al-waktu kas-saif, al-waktu kas-saif. Mungkin antum sampai muntah-muntah gara-gara dengerin al-waktu kas-saif, al-waktu kas-saif. Karena memang sangat singkat sekali. Jika memang antum-antum masih memiliki ribuan pertanyaan terkait bahasa Arab, maka silakan di-follow IG-nya beliau. Kemudian disimpan WA-nya beliau, nanti akan saya share di grup ya. Pastinya di grup seminar internasional ya. Ini hanya spesial buat teman-teman gitu. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan karena apa yang beliau sampaikan saya yakin sudah pasti antum cerna dengan baik. Soal akhir Ustaz Ulum. Maafi Tat. Karena waktunya juga sudah tinggal 4 menit lagi Tat. Halo Ustaz Abdul Qadir. Oh, nah. Iya, jadi waktunya karena sudah sedikit. Jadi nanti biar untuk diskusi lanjut secara pribadi ya, Ustaz, individual dengan antum. Gitu ya. Iya gitu ya. Aja terus. Nah. Ya, mungkin akan kita bisa langsung ke Al-Fakir insyaallah. Ya, bisa langsung ke beliau, nanti saya kasih kontaknya ke antum-antum semua. Dan oke, sebagai closing dari saya, mungkin antum closing dulu, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhir naqul tahammasu أيها الإخوان والأخوات في تعلم هذه اللغة وفي نشرها وفي تعليمها وفي تعريفها لأبناء الإسلام ولأبناء اللغة العربية حتى تكونوا واحدا من هؤلاء الذين يجاهدون يناضلون في سبيل نشر هذه اللغة العربية. وإن شاء الله بهذه الجهود سنكون إن شاء الله
mimman yaftakhir bihi sahibu hadhihi al-lughah wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara menyebarkan bahasa Arab ini, mempelajari bahasa Arab ini, mari kita niatkan bersama-sama untuk menyebarkan bahasanya Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjadi salah satu orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah, dan kita bisa memiliki andil di dalam penyebaran bahasa Arab sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dan lebih banyak lagi orang-orang Islam, bahkan orang-orang di luar Islam yang mengenal bahasa Arab dan juga mengenal dunia Islam melalui bahasa Arab ini. Syukran kepada antum semuanya dan syukrul khas nuqaddimuhu li Ma'had Takallam khususan li mudirih al-Ustaz Ihya Ulumuddin, wa nad'u Allah insyaallah asa an yaj'al Ma'had Takallam markazan fi linashr al-lughah al-arabiyyah في المستقبل إن شاء الله. هكذا مني والعفو منكم. Nah, Ustaz. Tafadhal Ustaz, mungkin ini nanti soalnya ada pengumuman khusus peserta. Naam. Asta'dzinukum ayyuhal ikhwan, asta'dzinukum. Nah, teman-teman, karena saya itu orangnya, beliau itu sangat tawadhu dan sangat Masya Allah dan bervariasi ya, dari pemateri pertama sampai pemateri terakhir ini. Dan beliau adalah guru saya, pembimbing saya, saudara saya juga, sepupu saya juga. Jadi ya memang saya sangat takdim dengan beliau karena beliau yang mengajarkan saya banyak hal. Dan saya simpulkan dari mulai awal sampai akhir daripada pemateri yang telah sampaikan kepada kalian bahwa di dalam untuk menguasai bahasa Arab itu dari yang akhir dulu perlu adanya seorang figur. Ada seorang figur, harus ada orang yang menjadi figur, yang menjadi kutuah agar teman-teman itu bisa terpacu untuk selalu belajar bahasa Arab dan mementor mereka di dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian perlu adanya tajdidul wasilatut ta'lim. Harus ada refresh dan perbaruan di dalam memberikan pembelajaran bahasa Arab agar tidak jenuh. Serius teman-teman, dimanapun itu yang sifatnya itu edukasi dan pembelajaran, pasti di situ ada yang namanya kejenuhan dan kita harus rela mengorbankan diri untuk memberikan inovasi-inovasi yang baru terus. Bagaimana teman-teman tetap selalu semangat di dalam mempelajari bahasa Arab tanpa henti sampai mati. Pokoknya itu sudah ya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktu dan perkenan kalian mengikuti seminar ini, meskipun mungkin ini sering kalian dengarkan, tapi mudah-mudahan kalian mendapatkan hal baru yang ada di sini. Dan kami Ma'had Takallam akan selalu memberikan inovasi pemateri yang jos, yang keren, yang pastinya bahasa Arabnya sudah tidak bisa kalian bandingkan dengan yang lainnya. Dan sudah terakreditasi A dan sudah tergo internasional semuanya, bukan hanya sekedar bahasa Arab.